Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Bapak, Ibu, Saudara-saudari terkasih, salam jumpa kembali dalam renungan inspiratif Hari Raya Maria Bunda Allah berdasarkan Injil Lukas bab 2 ayat 16 sampai 21. Belajar dari kepasrahan Bunda Maria. Bapak, Ibu, Saudara-saudari terkasih, pernah diceritakan tentang seorang turis yang berjalan di pinggir sebuah ngarai yang dalam. Tiba-tiba kakinya tergelincir dan ia pun terjatuh ke dalam ngarai itu. Beruntung, dia masih bisa berhasil menangkap dahan sebatang pohon yang tumbuh di pinggir ngarai itu. Dengan penuh ketakutan, dia memandang ke atas dan berteriak, "Adakah orang di atas sana yang mau menolong saya?" Di luar dugaannya, tiba-tiba dia mendengar satu suara yang dengan penuh keyakinan menjawab, "Ya, aku ada di sini. Aku Tuhan Allahmu." Orang itu berkata, "Ah Tuhan Allah, saya senang sekali bahwa Engkau berada di sana. Sekarang tolonglah aku." Tetapi Tuhan menjawab, "Sebelum saya menolong engkau, saya ingin tahu apakah engkau benar-benar percaya kepadaku atau tidak." Orang itu menjawab, "Tuhan, saya percaya kepadamu. Setiap hari Minggu saya pergi berdoa di gereja. Saya juga sering baca kitab suci dan setia memberikan kolekte di gereja." Sekali lagi Tuhan menantang orang itu, "Tetapi apakah engkau benar-benar percaya kepadaku?" Orang itu semakin tidak sabar dan berteriak lebih keras, "Tuhan, apakah engkau tidak yakin bahwa saya percaya kepadamu? Saya sungguh percaya kepadamu." Tuhan kemudian menjawab, "Kalau engkau benar percaya kepadaku, sekarang saya perintahkan, lepaskanlah peganganmu dari dahan pohon itu." Dengan suara gemetar orang itu menjawab, "Tetapi Tuhan." Dengan suara yang lebih tegas lagi, Tuhan memerintahkan, "Kalau engkau benar percaya kepadaku, lepaskanlah peganganmu dari dahan itu sekarang juga." Orang itu diam sejenak, tidak bisa berkata apa-apa. Tiba-tiba, sesudah 1 menit, dia berteriak lagi, "Adakah orang lain di atas sana yang mau menolong saya?" Bapak, Ibu, Saudara-saudari terkasih, orang itu tidak mau melepaskan pegangannya dari dahan pohon yang dipegangnya karena dia tidak percaya kepada Allah sebagai penjamin kehidupan. Dia tidak percaya bahwa Allah akan menjamin keselamatannya. Hal itu berbeda sekali dengan Bunda Maria yang pestanya kita rayakan hari ini sebagai Bunda Allah. Mengapa pesta Maria sebagai Bunda Allah ditempatkan oleh gereja pada awal tahun? Alasannya adalah karena Maria adalah seorang wanita yang berjalan dalam iman. Dalam menjelajahi banyak ketidakpastian di dalam hidupnya, Maria senantiasa mengandalkan iman dan penyerahan diri kepada Allah, sebagaimana ditunjukkan sekurang-kurangnya oleh teks-teks Injil berikut. Pertama, Maria menerima kabar dari malaikat Tuhan. Lukas bab 1 ayat 26 sampai 35. Sekalipun tidak ada alasan untuk percaya bahwa ia bisa melahirkan seorang anak tanpa ayah, Maria menyerahkan diri kepada kehendak Allah dengan mengatakan, "Terjadilah padaku menurut perkataanmu." Maria adalah seorang wanita yang berjalan dalam iman. Kedua, kelahiran Yesus Kristus, sebagaimana kita dengar dalam Injil hari ini. Kelahiran Yesus secara manusiawi sangat memalukan karena ia dilahirkan di dalam sebuah kandang hewan. Kelahiran yang demikian itu tentu berlawanan dengan harapan kebanyakan orang tentang bagaimana Allah memasuki dunia manusia. Tetapi dalam semua ini ada satu hal yang membuat Maria bertahan, ialah imannya. Maria adalah wanita yang berjalan dalam iman.
Masih banyak teks-teks lain di dalam kitab suci yang menunjukkan Maria sesungguhnya tidak memahami rencana Allah. Tetapi dalam semua itu, Maria menaruh harapannya, menaruh imannya pada Allah, termasuk ketika Yesus disalibkan. Saudara-saudari terkasih, dalam memasuki tahun yang baru ini, kita tidak tahu apa yang bakal terjadi. Di tengah ketidaktahuan kita akan apa yang akan terjadi, hanya imanlah yang memampukan kita untuk tetap bertahan. Iman yang penuh dengan penyerahan diri, seperti yang dimiliki oleh Bunda Maria. Saya ingin mengakhiri renungan ini dengan mengutip kata-kata Louis Haskins, seorang penyair Inggris, dalam puisinya The Gate of the Year. Dan saya berkata kepada orang yang berdiri di gerbang tahun yang baru, berikanlah saya lampu supaya saya melangkah ke dalam ketidakpastian dengan aman. Tetapi dia menjawab, keluarlah dan masuklah ke dalam kegelapan malam dan letakkanlah tanganmu di atas telapak tangan Allah. Itu akan lebih baik daripada lampu dan lebih aman daripada jalan yang sudah Anda ketahui. Hanya iman yang sanggup memberikan kepastian di dalam banyak ketidakpastian di dalam hidup ini. Tuhan memberkati kita, amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin.